Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam sejahtera untuk panjenengan semua, dimanapun berada. Semoga panjenengan selalu diberikan kesehatan, ketenangan hati, kelapangan rezeki, dan yang paling penting, kekuatan batin dalam menjalani hidup yang penuh ujian ini. Saya doakan, siapapun panjenengan yang sedang menonton video ini, entah sedang susah, bingung, gelisah, atau sedang berharap besar pada sesuatu, semoga Allah membukakan jalan terbaik yang bahkan belum pernah panjenengan bayangkan sebelumnya. Sugeng Rawuh, selamat datang kembali di channel ini. Tempat kita berbincang santai, merenung bersama, dan nguri-uri pitutur luhur yang sering terlupakan di zaman sekarang. Panjenengan pernah tidak berdoa dengan sungguh-sungguh, tapi belum melihat hasil apa-apa? Lalu tiba-tiba, tanpa sebab yang jelas, hati panjenengan terasa adem. Tidur lebih nyenyak. Masalah masih ada, tapi rasanya tidak seberat kemarin. Atau mungkin panjenengan sering mengalami kejadian aneh. Ketemu orang yang tepat di waktu yang pas. Dapat pertolongan tak terduga. Atau keinginan yang pelan-pelan mulai menemukan jalannya. Kalau itu pernah panjenengan rasakan, bisa jadi itu bukan kebetulan. Menurut pitutur leluhur, ada tanda-tanda legi, tanda halus, bahwa doa panjenengan sedang disambut oleh alam gaib. Bukan berarti langsung dikabulkan saat itu juga, tapi sedang diproses dengan cara yang tidak kasat mata. Nah, di video ini, kita akan membahas 7 pertanda legi bahwa doamu cepat dikabulkan alam gaib. Simak sampai akhir, karena siapa tahu salah satunya sedang panjenengan alami sekarang. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya mohon bantuannya sebentar. Silakan panjenengan tekan tombol like, supaya energi kebaikan video ini bisa menjangkau lebih banyak orang yang sedang membutuhkan penguatan batin. Bagikan juga ke keluarga, sahabat, atau siapapun yang sedang berjuang dalam diam. Dan jangan lupa subscribe, agar panjenengan tidak ketinggalan wejangan-wejangan berikutnya. Di kolom komentar, panjenengan boleh tuliskan doa yang sedang panjenengan panjatkan. Atau cukup tulis asal kota panjenengan menonton. Insya Allah, doa yang dituliskan dengan niat baik, akan saling menguatkan satu sama lain. Dalam kehidupan ini, doa bukan hanya soal meminta. Doa adalah komunikasi batin. Percakapan halus antara manusia dengan kekuatan yang lebih tinggi. Leluhur kita percaya, sebelum doa dikabulkan secara nyata, alam akan memberi isyarat terlebih dahulu. Isyarat ini tidak selalu berbentuk rezeki atau keberhasilan, tapi seringkali berupa perubahan rasa di dalam diri. Inilah yang disebut pertanda legi. Tanda yang manis, halus, dan sering luput disadari. Sekarang, mari kita bahas satu persatu. Pertanda pertama, hati terasa lebih tenang tanpa sebab. Panjenengan mungkin masih berada di situasi yang sama. Masalah belum selesai. Doa yang panjenengan panjatkan juga belum terlihat hasilnya secara nyata. Namun ada satu hal yang berubah secara perlahan, dan seringkali tidak disadari, yaitu hati panjenengan terasa lebih tenang tanpa sebab yang jelas. Dulu, sedikit masalah saja bisa membuat pikiran berputar kemana-mana. Tidur tidak nyenyak. Bangun pagi sudah merasa lelah, padahal belum melakukan apa-apa. Tapi sekarang, meskipun beban hidup masih ada, rasanya tidak lagi menekan sekuat sebelumnya. Panjenengan mulai bisa bernapas lebih panjang. Tidak mudah tersulut emosi. Tidak lagi merasa dunia sedang bersekongkol untuk menjatuhkan panjenengan. Menurut pitutur leluhur, inilah tanda awal yang sangat legi. Karena sebelum doa dikabulkan dalam bentuk kejadian nyata, batin harus lebih dulu ditenangkan. Kenapa begitu? Karena tidak semua orang siap menerima jawaban doa. Ada yang doanya dikabulkan, tapi justru bingung mengelola hasilnya. Ada yang doanya terwujud, tapi hatinya masih penuh amarah, sehingga nikmat terasa hambar. Maka alam gaib bekerja dengan cara yang halus. Bukan langsung memberi, tapi mengondisikan batin agar selaras dengan apa yang diminta. Hati yang lebih tenang adalah tanda bahwa beban energi negatif sedang dilepaskan. Kecemasan dikurangi. Rasa takut dipelankan. Panjenengan mungkin tidak sadar, tapi saat hati mulai tenang, keputusan yang diambil juga menjadi lebih jernih. Ucapan lebih terjaga. Langkah lebih berhati-hati. Ini bukan kebetulan. Leluhur percaya, ketika doa mulai didengar, maka kegelisahan yang tidak perlu akan diangkat pelan-pelan. Bukan karena masalah hilang,
tapi karena panjenengan dikuatkan untuk menghadapinya. Dan justru di titik inilah banyak orang gagal memahami tanda. Mereka mengira doanya belum bekerja karena masalah belum selesai. Padahal sebenarnya, proses terpenting sedang berlangsung di dalam diri. Jika panjenengan sedang berada di fase ini, jangan buru-buru meminta tanda yang lebih besar. Jangan membandingkan hidup panjenengan dengan orang lain. Nikmati ketenangan itu. Jaga dengan sikap rendah hati. Perbanyak syukur meski hasil belum tampak. Karena hati yang tenang bukan akhir dari doa, melainkan gerbang awal menuju jawaban terbaik. Pertanda kedua, tidur lebih nyenyak dan mimpi terasa ringan. Ada satu pertanda yang sering dianggap sepele, padahal justru sangat penting menurut pitutur leluhur, yaitu perubahan kualitas tidur. Panjenengan mungkin tidak langsung menyadarinya. Tidak ada kejadian besar. Tidak ada tanda mencolok. Namun suatu hari, panjenengan bangun tidur dan merasa tubuh lebih segar. Pikiran tidak terlalu berat. Dada terasa lebih lapang, seolah ada beban yang diam-diam diangkat saat panjenengan terlelap. Padahal, masalah hidup masih ada. Doa yang panjenengan panjatkan juga belum terlihat wujudnya secara nyata. Menurut kepercayaan leluhur, tidur adalah saat jiwa dan raga kembali ke titik paling jujur. Di saat itulah, batin tidak bisa berpura-pura. Semua kegelisahan, ketakutan, dan beban pikiran akan muncul apa adanya. Jika sebelumnya panjenengan sulit tidur, sering terbangun tengah malam, atau dipenuhi mimpi yang melelahkan, lalu kini tidur terasa lebih nyenyak, itu adalah pertanda yang sangat legi. Artinya apa? Artinya, doa panjenengan mulai bekerja di lapisan terdalam batin. Energi yang kusut sedang diluruskan. Pikiran yang terlalu penuh sedang dikosongkan sedikit demi sedikit. Leluhur percaya, alam gaib tidak langsung menjawab doa dengan memberi apa yang diminta, tetapi lebih dulu menenangkan jalur batin agar manusia tidak roboh di tengah jalan. Mimpi pun sering ikut berubah. Bukan mimpi yang aneh-aneh atau menakutkan, melainkan mimpi yang terasa ringan. Kadang hanya mimpi sederhana, berjalan di tempat yang tenang, bertemu orang lama tanpa konflik, atau bahkan tidur tanpa mimpi sama sekali. Tidur tanpa mimpi pun justru dianggap baik. Itu tanda bahwa batin sedang benar-benar beristirahat. Ketika doa mulai dikabulkan secara halus, alam seakan berkata, "Tenanglah dulu, kamu sudah terlalu lama memikul beban sendirian." Namun banyak orang salah paham. Mereka mengira mimpi harus selalu penuh simbol atau pesan khusus. Padahal yang terpenting bukan isi mimpinya, melainkan rasa setelah bangun tidur. Jika bangun tidur terasa lebih damai, itu sudah cukup sebagai tanda. Di fase ini, panjenengan dianjurkan untuk tidak begadang berlebihan. Jaga kebersihan hati sebelum tidur. Kurangi membawa amarah dan keluhan ke pembaringan. Karena tidur yang nyenyak adalah pintu perbaikan batin. Dan batin yang pulih adalah wadah terbaik untuk menerima jawaban doa. Jika panjenengan sedang berada di fase ini, jangan remehkan. Bisa jadi, saat panjenengan terlelap, jawaban doamu sedang disusun dengan rapi. Pertanda ketiga, muncul jalan kecil yang sebelumnya tidak terlihat. Banyak orang membayangkan doa akan dijawab dengan cara yang besar. Rezeki datang sekaligus. Masalah selesai dalam satu kejadian. Hidup berubah drastis dalam semalam. Padahal menurut pitutur leluhur, doa hampir selalu dijawab lewat jalan kecil terlebih dahulu. Panjenengan mungkin tidak langsung menyadarinya. Tidak ada tanda spektakuler. Tidak ada kejadian yang membuat orang lain kagum. Yang ada justru hal-hal sederhana. Saran kecil dari seseorang yang tidak panjenengan duga. Ide sepele yang tiba-tiba muncul saat sedang diam. Atau kesempatan kecil yang dulu terlihat biasa saja, tapi kini terasa berbeda. Inilah pertanda legi yang sering terlewatkan. Ketika doa mulai diproses, alam tidak serta-merta membukakan pintu besar. Alam hanya membuka celah kecil, cukup untuk melihat apakah panjenengan mau melangkah atau tidak. Leluhur percaya, manusia sering gagal bukan karena tidak diberi jalan, tetapi karena meremehkan jalan awal. Panjenengan mungkin pernah berpikir, "Ah, masa ia cuma begini? Ini terlalu kecil untuk menjawab doaku. Ini tidak sesuai dengan yang aku harapkan." Padahal justru disitulah ujiannya. Jalan kecil adalah latihan kerendahan hati. Latihan kesabaran. Latihan kepekaan.
Jika panjenengan peka, celah kecil itu akan membawa ke langkah berikutnya. Jika panjenengan abaikan, jalan itu akan tertutup tanpa suara. Contohnya begini. Seseorang berdoa agar hidupnya berubah. Yang datang bukan langsung rezeki besar, tapi tawaran pekerjaan kecil. Bukan jabatan tinggi, tapi kesempatan belajar. Bukan hasil instan, tapi proses yang pelan. Jika ia mau menjalaninya dengan ikhlas, jalan itu akan berkembang. Sedikit demi sedikit, lingkaran hidupnya melebar. Namun jika ia menolak karena merasa tidak pantas atau tidak sesuai harapan, doa itu seakan berhenti di tengah jalan. Menurut leluhur, alam gaib tidak memaksa. Ia hanya memberi isyarat. Manusialah yang menentukan mau membaca tanda atau tidak. Pada fase ini, panjenengan dianjurkan untuk lebih peka terhadap hal-hal kecil. Perhatikan obrolan ringan yang terasa mengena. Perhatikan perasaan tertarik pada sesuatu yang dulu biasa saja. Perhatikan dorongan batin yang muncul tanpa alasan logis. Bukan semua harus diikuti, tapi jangan langsung diabaikan. Karena seringkali, jawaban doa tidak datang sebagai hasil, tetapi sebagai arah. Jika panjenengan sedang melihat banyak jalan kecil bermunculan, jangan bingung. Pilih satu dengan niat paling bersih. Lalu jalani dengan sungguh-sungguh. Karena jalan kecil yang dijalani dengan penuh kesadaran akan berubah menjadi jalan besar yang membawa panjenengan ke tujuan yang bahkan belum pernah panjenengan bayangkan. Pertanda keempat, orang-orang yang menghambat mulai menjauh perlahan. Ada satu pertanda yang sering disalahpahami sebagai kehilangan. Padahal menurut pitutur leluhur, justru itulah bentuk perlindungan paling halus dari alam. Panjenengan mungkin mengalaminya tanpa sadar. Tidak ada pertengkaran besar. Tidak ada konflik yang meledak-ledak. Namun hubungan dengan seseorang perlahan berubah. Obrolan yang dulu intens, kini mulai jarang. Pertemuan yang dulu rutin, sekarang selalu tertunda. Atau ada orang yang tiba-tiba terasa asing, meski dulu sangat dekat. Awalnya mungkin terasa aneh. Bahkan menyisakan rasa sedih, kecewa, atau bertanya-tanya. Salahku di mana? Apa aku yang berubah? Menurut wejangan leluhur, ketika doa seseorang mulai diproses, alam akan menata ulang lingkungan hidupnya. Bukan hanya rezeki dan kejadian, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Karena tidak semua orang yang hadir dalam hidup panjenengan, cocok untuk ikut melangkah ke fase berikutnya. Ada yang hadir hanya untuk satu musim. Ada yang tugasnya hanya menguatkan panjenengan di masa sulit. Dan ada pula yang tanpa sadar justru menghambat pertumbuhan batin. Alam gaib bekerja dengan sangat halus. Ia jarang memisahkan manusia lewat pertengkaran, kecuali memang harus. Yang sering terjadi justru jarak yang tercipta secara alami. Bukan karena salah satu jahat. Bukan karena salah satu kalah. Tapi karena energinya sudah tidak sejalan. Jika panjenengan memaksakan hubungan yang sudah tidak selaras, batin akan terus lelah. Doa pun menjadi berat. Karena energi terkuras untuk mempertahankan sesuatu yang seharusnya dilepas. Itulah sebabnya, saat doa mulai disambut, alam akan mengurangi beban-beban yang tidak perlu, termasuk hubungan yang hanya menguras emosi, pikiran, dan tenaga. Di fase ini, banyak orang justru panik. Mereka takut sendirian. Takut kehilangan dukungan. Padahal yang terjadi bukan ditinggalkan, melainkan dipersiapkan. Panjenengan sedang diajari berdiri lebih tegak dengan kekuatan sendiri. Belajar mendengar suara batin tanpa terlalu banyak pengaruh luar. Belajar membedakan mana yang benar-benar mendukung, mana yang sekadar hadir karena kebiasaan. Jika panjenengan sedang berada di fase ini, jangan buru-buru menyalahkan diri sendiri. Tidak semua jarak harus dijembatani. Tidak semua yang pergi harus dikejar. Kadang, yang perlu panjenengan lakukan hanyalah menerima dan merelakan. Karena ketika orang-orang yang menghambat mulai menjauh, itu tandanya ruang sedang disiapkan untuk pertemuan-pertemuan baru yang lebih selaras dengan doa dan tujuan hidup panjenengan. Pertanda kelima, hati lebih mudah ikhlas dan memaafkan. Ada fase dalam hidup yang sangat sunyi, tapi justru paling menentukan. Fase ketika panjenengan tidak lagi sibuk melawan, tidak lagi ingin membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Panjenengan mungkin masih ingat luka lama. Masih ingat kata-kata yang menyakitkan.
Masih ingat perlakuan yang tidak adil. Namun anehnya, sekarang rasanya berbeda. Bukan karena panjenengan lupa, tapi karena tidak lagi ingin menyimpan beban itu di dada. Dulu, mengingatnya saja bisa membuat emosi naik. Sekarang, mengingatnya hanya terasa sebagai bagian dari perjalanan hidup. Menurut pitutur leluhur, ini adalah pertanda legi yang sangat kuat. Karena doa yang mulai dikabulkan selalu diiringi dengan pelepasan beban batin. Hati yang penuh dendam adalah wadah yang sempit. Apapun yang masuk akan terasa sesak. Sebaliknya, hati yang mulai ikhlas adalah wadah yang lapang, siap diisi dengan berkah. Ikhlas di sini bukan berarti membenarkan perbuatan orang lain. Bukan pula berarti panjenengan kalah atau mengalah. Ikhlas adalah keputusan batin untuk berkata, "Aku tidak mau terus terluka oleh hal yang sudah berlalu." Begitu pula dengan memaafkan. Memaafkan bukan hadiah untuk orang lain, melainkan pembebasan untuk diri sendiri. Leluhur percaya, selama seseorang masih terikat oleh amarah masa lalu, doa akan terasa berat naiknya. Bukan karena Tuhan tidak mendengar, tetapi karena batin masih penuh dengan beban yang tidak perlu. Ketika panjenengan mulai mudah memaafkan, itu tanda bahwa batin sudah naik tingkat. Energi yang dulu tersedot untuk membenci, kini kembali ke diri panjenengan. Di fase ini, panjenengan mungkin lebih memilih diam daripada memperpanjang konflik. Lebih memilih tenang daripada menang argumen. Lebih memilih menjaga hati daripada memuaskan ego. Dan di mata orang lain, panjenengan bisa saja terlihat berubah. Lebih pendiam. Lebih dingin. Padahal sebenarnya, panjenengan lebih dewasa secara batin. Jangan takut jika ada yang salah paham. Tidak semua orang perlu mengerti proses batin panjenengan. Jika panjenengan sudah sampai pada tahap ini, rawatlah dengan baik. Perbanyak doa yang sederhana. Kurangi mengungkit masa lalu. Fokus pada langkah hari ini. Karena menurut wejangan leluhur, doa yang lahir dari hati yang ikhlas akan menemukan jalannya sendiri. Tanpa perlu dipaksa, tanpa perlu dikejar. Pertanda keenam, doa tidak lagi panjang, tapi terasa lebih khusyuk. Ada perubahan halus yang sering tidak disadari ketika batin seseorang mulai matang, yaitu cara berdoa yang berubah dengan sendirinya. Panjenengan mungkin mengalaminya. Dulu, saat berdoa, kata-kata mengalir panjang. Banyak permintaan, banyak keluhan, banyak penjelasan, seolah-olah takut kalau doa tidak lengkap maka tidak akan didengar. Namun sekarang, tanpa disengaja, doa panjenengan menjadi lebih singkat. Tidak bertele-tele, tidak banyak kata, tapi justru terasa lebih dalam dan menenangkan. Menurut pitutur leluhur, ini bukan tanda doa melemah, melainkan tanda batin sudah lebih jujur dan fokus. Doa yang terlalu panjang seringkali lahir dari kegelisahan. Ada rasa takut tidak diperhatikan. Ada rasa khawatir permintaan tidak sampai. Sedangkan doa yang singkat tapi khusyuk lahir dari keyakinan. Keyakinan bahwa Yang Maha Kuasa sudah tahu isi hati, bahkan sebelum kata-kata diucapkan. Di fase ini, panjenengan tidak lagi merasa perlu menjelaskan segalanya dalam doa. Tidak lagi merasa harus merinci satu persatu penderitaan. Cukup berkata jujur dari hati, lalu pasrahkan sisanya. Kadang hanya kalimat sederhana seperti, "Ya Allah, aku titipkan semuanya." Atau, "Tuntun aku ke jalan terbaik." Dan anehnya, setelah doa singkat itu, hati terasa lebih lega dibandingkan doa panjang yang penuh air mata. Leluhur mengajarkan, doa yang paling kuat bukan yang paling panjang, tetapi yang paling tulus. Karena ketulusan tidak diukur dari banyaknya kata, melainkan dari kedalaman rasa. Pada tahap ini, panjenengan juga mulai paham satu hal penting, bahwa tidak semua keinginan perlu dipaksakan. Tidak semua rencana harus berjalan sesuai kehendak pribadi. Panjenengan mulai percaya bahwa ada kebijaksanaan yang lebih besar di balik setiap keterlambatan. Dan justru disitulah doa berubah bentuk. Dari memaksa menjadi mempercayakan. Jika panjenengan sudah berada di fase ini, jangan merasa doa panjenengan kurang bagus. Justru ini tanda bahwa hubungan batin panjenengan dengan Yang Maha Kuasa semakin dekat. Karena hanya orang yang benar-benar percaya, yang berani berdoa dengan singkat, lalu tenang menunggu jawabannya. Rawat fase ini dengan memperbanyak diam yang sadar. Kurangi keluhan yang diulang-ulang.
Perbanyak rasa syukur meski hasil belum terlihat. Sebab doa yang khusyuk, meski singkat, ibarat anak panah yang dilepaskan dengan arah yang tepat. Ia tidak berisik, tapi melesat lurus menuju tujuan. Pertanda ketujuh, muncul rasa yakin tanpa bisa dijelaskan dengan logika. Ada satu pertanda yang paling halus, paling sunyi, tapi justru paling kuat menurut pitutur leluhur. Pertanda ini tidak bisa dipamerkan, tidak bisa dibuktikan, bahkan seringkali sulit dijelaskan dengan kata-kata. Yaitu ketika di dalam diri panjenengan muncul rasa yakin, tanpa tahu dari mana asalnya. Panjenengan tidak tahu bagaimana caranya, tidak tahu kapan waktunya, tidak tahu lewat siapa jalannya. Tapi entah kenapa, di dalam hati ada bisikan pelan. Semua akan ada jalannya. Aku tidak sendirian. Ini belum selesai, tapi akan baik-baik saja. Rasa ini tidak muncul karena keadaan membaik. Justru seringkali muncul saat keadaan masih gelap. Masalah masih ada. Doa belum terlihat hasilnya. Namun kepanikan yang dulu menghantui, kini perlahan menghilang. Menurut wejangan leluhur, inilah tanda bahwa batin sudah selaras dengan kehendak semesta. Bukan berarti panjenengan sudah tahu jawabannya. Tetapi panjenengan sudah siap menerima apapun jawabannya nanti. Rasa yakin ini berbeda dengan percaya diri. Percaya diri lahir dari kemampuan. Sedangkan rasa yakin ini lahir dari penyerahan batin yang utuh. Panjenengan tidak lagi gelisah memikirkan kemungkinan terburuk. Bukan karena kemungkinan itu tidak ada. Tetapi karena panjenengan sudah tidak hidup di dalam ketakutan itu. Di fase ini, panjenengan juga mulai jarang mengeluh. Bukan karena hidupnya mudah, melainkan karena hati tidak lagi sibuk bertanya, "Kenapa aku?" Pertanyaan itu berganti menjadi, "Apa yang bisa aku pelajari dari ini?" Leluhur percaya, saat seseorang mencapai titik ini, doa sebenarnya sudah hampir selesai diproses. Karena yang paling sulit bukanlah mengubah keadaan, melainkan mengubah cara manusia memandang keadaan. Rasa yakin tanpa sebab ini adalah tanda bahwa panjenengan sudah tidak melawan arus kehidupan. Panjenengan tetap berusaha, tetap berdoa, tetap melangkah. Tapi tidak lagi memaksa hasil sesuai ego. Dan anehnya, justru di titik inilah keajaiban sering muncul. Bukan selalu dalam bentuk yang diminta, tetapi dalam bentuk yang membawa ketenangan jangka panjang. Jika panjenengan sedang berada di fase ini, jaga baik-baik. Jangan rusak dengan membandingkan diri dengan orang lain. Jangan cemari dengan rasa iri dan tergesa-gesa. Tetaplah rendah hati. Tetaplah berjalan pelan. Tetaplah berbuat baik meski tidak dilihat siapa-siapa. Karena menurut pitutur leluhur, ketika keyakinan sudah tertanam tanpa paksaan, jawaban doa tinggal menunggu waktu untuk menampakkan diri. Panjenengan yang saya hormati, doa tidak selalu dikabulkan dengan cara yang kita mau, tapi selalu dengan cara yang kita butuhkan. Jika panjenengan merasakan satu atau beberapa pertanda tadi, jangan buru-buru meminta hasil. Tetap sabar. Tetap rendah hati. Tetap jaga niat dan perilaku. Karena doa yang disertai kesabaran dan keteguhan hati, tidak hanya mengubah keadaan, tapi juga menguatkan jiwa. Akhir kata, semoga video ini menjadi penguat batin panjenengan semua. Jika panjenengan merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share. Tuliskan di kolom komentar, dari mana panjenengan menonton, dan doa apa yang sedang panjenengan panjatkan. Insya Allah, kita saling mendoakan dalam diam. Saya tutup dengan doa. Semoga segala doa yang panjenengan panjatkan, dikabulkan pada waktu terbaik, dengan cara terbaik, dan membawa keberkahan jangka panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.